Baik, selamat malam Pak Suripto. Perkenalkan kami dari kelompok 10, ada saya Torik, ada rekan-rekan saya, ada Arif, Andre, ada Sila, ada Dimas, ada Bima, dan ada Bayu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan review RPJMD dari Provinsi Sulawesi Barat. Nah, kenapa kami memilih provinsi ini? Kami memilih provinsi ini karena Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi termuda kedua yang ada di Indonesia. Jadi kami ingin melihat lebih jauh bagaimana pemerintah Sulawesi Barat ini merencanakan pembangunan, khususnya dalam pembangunan ekonomi dengan kondisinya yang merupakan provinsi termuda kedua di Indonesia. Selain itu juga kami melihat bahwasanya ada potensi geografi dari Provinsi Sulawesi Barat ini yang merupakan penghubung dari 3 provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi. Jadi kami ingin melihat bahwasanya dengan keunggulan daerah ini, keunggulan geografi ini, apakah pemerintah Sulawesi Barat sudah memaksimalkan dengan baik di dalam perencanaan jangka menengah ini dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Selanjutnya kepada teman saya, dipersilakan. Saya akan melanjutkan mengenai konsep dan teori. Dalam review RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Barat ini, kami menggunakan beberapa teori dan konsep. Yang pertama akan kami analisis adalah syarat-syarat perencanaan. Di dalam syarat-syarat perencanaan terdapat 8 hal yang harus ada, yaitu tujuan akhir, sasaran, jangka waktu, keempat ada masalah-masalah yang dihadapi, kelima ada modal atau sumber daya yang akan digunakan, keenam ada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, yang tujuh ada orang-orang yang melaksanakannya, dan ada terakhir mekanisme pemantauan evaluasi. Selain itu kami juga akan mereview RPJMD dengan menitikberatkan pada tujuan. Apakah ada dalam tujuan ada masalah-masalah yang ditemukan. Kemudian kami juga akan mereview RPJMD ini dengan teori sifat perencanaan yang seperti yang kita ketahui ada 2, yaitu apakah RPJMD ini bersifat teknokratis atau bersifat politis. Kemudian secara tematik kami akan membahas RPJMD ini dari segi masalah pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya materi atau teori tentang pertumbuhan ekonomi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Pada tulisan kami ini akan membahas juga tentang pertumbuhan ekonomi, di mana secara singkatnya pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka waktu tertentu dalam suatu daerah. Nah, pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu pertambahan jumlah dan volume produksi barang, kemudian pertambahan infrastruktur, dan yang ketiga adalah pertambahan produksi hasil dari kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat di suatu daerah dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu adalah pemerataan pendapatan, perubahan struktur perekonomian, ketiga adalah pertambahan lowongan pekerjaan, keempat adalah penyebaran kebutuhan yang semakin mudah, yang kelima dan yang terakhir adalah PDB regional yang mengalami kenaikan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pembangunan daerah, di mana RPJMD di sini sebagai dokumen perencanaan daerah dalam jangka waktu menengah, yaitu adalah dalam jangka waktu 5 tahun, di mana daerah akan melakukan pembangunan sesuai dengan yang sudah tertera di RPJMD, di mana RPJMD harus menganut prinsip seperti merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, kemudian dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan. Ketiga adalah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan yang terakhir dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Selanjutnya, pembahasan akan disampaikan oleh teman saya, Bayu. Baik, nama saya Bayu Anang Priyanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari RPJMD Sulawesi Barat. Jadi RPJMD Sulawesi Barat ini menggunakan kedua jenis dari sifat perencanaan. Pertama, sifat teknokratis yang dilambangkan melalui berbagai data yang digunakan seperti data pendapatan dan pengeluaran dari pemerintah daerah tersebut. Sedangkan sifat politis sendiri tercerminkan dari visi misi, di mana visi misi tersebut
merupakan perwujudan dari visi misi kepala daerah yang mencalonkan diri dan diterima sebagai kepala daerah selanjutnya dari provinsi tersebut. Selanjutnya ada beberapa indikator yang menentukan apakah sebuah RPJMD dikatakan baik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di sini saya ingin membedah apakah RPJMD Sulawesi Barat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan teori di atas. Jadi yang pertama dilihat dari bab 5 mengenai visi dan misi tujuan ada di halaman 23, itu sudah menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan dari provinsi tersebut. Yang selanjutnya melalui tabel 5.3 sudah dijelaskan dari sasaran RPJMD Perubahan Sulawesi Barat dengan indikator apa saja yang akan diperoleh ketika berhasil mencapai indikator keberhasilan tersebut. Yang selanjutnya nomor 3, berdasarkan skala waktu target yang harus dicapai, sudah ditampilkan juga di tabel 5.3. Yang selanjutnya nomor 4, pada bab 4 ini membahas mengenai permasalahan pembangunan dengan isu strategis yang ada pada bab keempat. Yang selanjutnya membahas mengenai modal dan sumber daya apa yang dialokasikan, itu terdapat di bab 3 dan di bab 8. Dan itu ditampilkan tabel-tabelnya. Yang selanjutnya kebijakan yang akan dilakukan dan target sudah ada di tabel ke 6.3 mengenai program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif. Yang selanjutnya penanggung jawab dari program RPJMD sudah ditampilkan juga di tabel 6.3 dan mekanisme dalam pemantauan evaluasi diatur dalam RPJMD pada halaman 516 tentang kaidah pelaksanaan poin 14D sampai dengan poin 14F. Jadi menurut saya RPJMD tersebut sudah memenuhi prasyarat dari yang sebelumnya teori ditampilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bima Bramasta. Baik, terima kasih Bayu. Ya, di sini bersama saya Bima Bramasta akan menjelaskan tentang strategi umum yang dilaksanakan pada rangka pencapaian visi misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Sulawesi Barat tahun 2017 hingga 2022, yaitu meliputi 4 ya teman-teman maupun Pak Ripto. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja pemerintah daerah, yang dimana di sini berprinsip dengan good governance. Meningkatkan sasarannya tersebut meningkatkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien melalui peningkatan data dukungan sistem. Namun menuju good governance. Namun di PNS pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri, walaupun 78,74% adalah lulusan perguruan tinggi, namun dari total tersebut 7,8% bahwa laki-laki dan perempuan masih memiliki peluang yang kecil. Maksudnya di sini wanita atau perempuan itu masih memiliki peluang yang kecil untuk menduduki jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Hal ini mungkin dalam good governance bisa dikatakan belum optimal. Hal tersebut diidentifikasi melalui tata kelola yang kurang efektif dan efisien berdasarkan prinsip good governance. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia. Di sini fokusnya sasarannya peningkatan pembangunan gender, peningkatan pemberdayaan gender. Provinsi Sulawesi Barat sendiri memiliki IPM Indeks Pembangunan Manusia yang masih jauh di bawah rata-rata nasional, yaitu 71,39. Dan IPM Indeks Pembangunan Manusia tersebut mencapai kategori tingkat tinggi pada tahun 2018. Wilayah pembangunan manusia yang memiliki persentase terbesar IPM-nya adalah Kabupaten Mamuju dengan skor 67,11%. Pada upaya peningkatan gender ini, IPG Sulawesi Barat terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.
dengan nilai IPG sebesar 89,18% pada tahun 2014 dan meningkat 90,05% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa meski masih terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, namun ketimpangan tersebut semakin mengecil, yang dimana ini menunjukkan bahwa adanya keseriusan membangun kualitas dan kualitas sumber daya manusia yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga ada pembangunan berkelanjutan, berpusat pada rakyat yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat. Di sini pemerintah itu memprioritaskan pembangunan pedesaan, pembangunan desa terpadu, kawasan imigrasi, dan kawasan perbatasan dengan mengutamakan lokasi dan pengentasan daerah yang tertinggal. Di sini juga maksud dan tujuan untuk mencapai visi misi dan sasaran tersebut, maka pemerintah Sulawesi Barat sendiri mempunyai program yang bernama Marasa, yaitu mandiri, cerdas, dan sehat. Di mana dengan program ini diharapkan setiap desa yang tertinggal bisa mencapai tujuan dan menciptakan kemandirian. Dan dapat juga mengembangkan potensi desa, sehingga disparatis atau kesenjangan desa dengan kota bisa terselesaikan. Kemudian yang terakhir, mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan. Di sini sasarannya terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi terus tumbuh, namun hingga 2019 masih berfluktuasi setiap tahunnya, yang mencapai 6,23%. Meski berfluktuasi dan menurun, seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat sendiri masih lebih tinggi ketimbang rata-rata nasional yang sebesar 5,17% pada tahun 2018. Nah, ekonomi lokal ini nantinya diharapkan dapat menjadi penggerak sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan nantinya ini akan mengentas kemiskinan dan juga pengangguran. Selain itu, usaha kecil menengah juga dapat berperan dalam pemerataan hasil pembangunan itu sendiri. Kemudian saya akan membahas isi RPJMD ini, strateginya, dan apa sih maksudnya tujuan, visi misi, dan sasarannya ketimbang dengan RPJMD yang sebelumnya. Nah, di sini berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat 5 sendiri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka sehubungan dengan adanya kebijakan itu, maka RPJMD Provinsi Sulawesi Barat perlu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, di sini itu seiring dengan dinamika pembangunan serta tantangan permasalahan pembangunan yang terarah, terintegritas, sinergi, menyeluruh, dan harmonis antar sektor. Jadi nanti diharapkan antar wilayah serta antar pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, hingga kegiatan pembangunan nanti dapat berjalan efektif dan efisien, dan mempunyai sasaran yang jelas untuk kemajuan daerah khususnya Provinsi Sulawesi Barat tersebut. Dokumen perubahan ini memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha, dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, komitmen bersama guna mewujudkan visi misi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 hingga 2022 yang bervisi maju dan malakdi. Kemudian selanjutnya dari segi ekonomi akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Sila. Terima kasih Bima atas sambutannya. Selanjutnya saya Salas Gulam Habusila akan melanjutkan, yaitu meskipun dilabeli dengan provinsi termuda yaitu menempati di posisi 33 sebagai provinsi yang cukup baru, nyatanya Provinsi Sulawesi Barat mampu memimpin untuk
pendapatan ataupun laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan di Indonesia, yaitu di atas rata-rata dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan nasional. Dari grafik dari BPS 2014 dapat dilihat bahwa dari 2011 hingga 2014 rata-rata berada di atas, namun ada penurunan di 2013, namun dari Sulawesi Barat sendiri bisa rebound untuk kembali naik. Selanjutnya pada kabupaten sendiri, pada kabupaten di Sulawesi Barat dari data 2015 hingga 2019, posisi yang memimpin adalah dari Kabupaten Pasangkayu yang memimpin dari PDRB atas dasar harga konstan tertinggi. Meskipun demikian, dari kabupaten ataupun kota yang lain juga mengalami peningkatan yang hampir sama meskipun dengan volume yang berbeda. Selanjutnya pada tahun 2020 terdapat pandemi, yaitu pandemi COVID-19 yang menghantam dari negara Indonesia, tidak lepas dari juga seluruh dunia maupun dari Provinsi Sulawesi Barat, di mana Provinsi Sulawesi Barat menghasilkan pengangguran yang lebih banyak daripada tahun sebelumnya, dan juga tenaga kerja dari perguruan tinggi maupun perguruan di bawahnya yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Selanjutnya silahkan Arif dilanjutkan. Jadi kesimpulannya, dalam proses perancangan RPJMD, Sulawesi Barat telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, seperti masalah yang dihadapi, modal yang diperlukan, dan lain sebagainya. Di bidang pembangunan daerah, provinsi ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas yang dimilikinya, baik di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, maupun perekonomian. Di sektor pemerintahan, jumlah PNS di Sulawesi Barat antara yang laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Namun meskipun demikian, terjadi kesenjangan di mana PNS perempuan memiliki kesempatan lebih kecil untuk mengisi jabatan-jabatan. Sulawesi Barat juga memiliki masalah indeks pembangunan manusia yang masih di bawah rata-rata nasional. Meskipun begitu, ada berita yang membahagiakan di mana indeks pembangunan gendernya terus mengalami peningkatan, tetapi bukan berarti ketimpangan sudah hilang seluruhnya. Desa juga mengalami perkembangan di mana jumlah desa yang masuk ke dalam kategori tertinggal juga semakin berkurang, meskipun masih banyak yang masuk ke dalam kategori tertinggal. Di bidang pembangunan ekonomi, provinsi ini mencatatkan capaian yang bagus karena pertumbuhan ekonominya meskipun berfluktualisasi cuma masih berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menjadi bukti bahwa provinsi ini memiliki potensi untuk menjadi pusat perekonomian baru di luar Jawa. Pandemi COVID yang menghantam Indonesia dan dunia juga mempengaruhi provinsi ini, di mana banyak lulusan tenaga kerja yang kompeten mengalami penurunan dan tingkat pengangguran yang juga meningkat. Secara keseluruhan dinamika pelaksanaan pembangunan dan kebijakan nasional, maka Sulawesi Barat berupaya untuk melakukan penyesuaian agar sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan. Secara keseluruhan, pembangunan di Sulawesi Barat telah mengalami banyak kemajuan, terutama di bidang perekonomian. Namun, provinsi ini juga meninggalkan berbagai catatan yang perlu untuk dibenahi, seperti IPM yang rendah, kesetaraan gender, desa tertinggal, dan perekonomian yang berfluktualisasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun daerah harus memikirkan langkah-langkah selanjutnya dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu dari provinsi ini. Sekian. Baik, terima kasih kepada Pak Suripto atas waktunya. Demikian presentasi RPJMD dari Provinsi Sulawesi Barat dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.